Tema ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan dalam debat Cawapres besok. Jadi perhatian publik, apa yang disiapkan 3 Cawapres untuk mengkritisi lawannya dan menarik simpati pemilih? Sore ini kita bahas bersama dengan beberapa orang yang sudah kami siapkan sore hari ini mengenai jurus debat Cawapres bersama Andre Rosiade, jubir TKN Prabowo Gibran, ada juga Mas Seno Bagaskoro, jubir TPN Ganjar Mahfud, dan Ahmad Khoirul Umam, Direktur Eksekutif Indo Strategik. Selamat petang, Bapak-bapak, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Saya mau ke Bang Andre dulu. Bang Andre, jadi nih Mas Budiman Sujatmiko sudah mengklaim nih, temanya sangat Gibran banget. Dasarnya dari mana Bang? Temanya sangat Gibran banget nih. Ya, jadi begini Audrey, Mas Seno sama Mas Khoirul Umam, Profesor Dr. Khoirul Umam, calon rektor Paramadina. Jadi memang kenapa Mas Budiman Sujatmiko bilang, menyatakan bahwa ini temanya Mas Gibran banget, karena memang sebentar, saya di atas mobil, saya lagi sekeliling, karena memang temanya itu kan kalau kita baca adalah ekonomi, ekonomi digital, keuangan, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Ya inilah makanan sarapan Mas Gibran sehari-hari waktu menjadi wali kota Solo. Dan kalau kita lihat ya, Mas Gibran itu ya selama jadi wali kota Solo kan punya prestasi yang luar biasa. Contoh ya, saya kasih contoh nih supaya kita bicara. PBB saja memberikan pengakuan PBB untuk penanganan COVID. Mas Gibran tuh menerima undangan dari Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial ECOSOC PBB di New York ya, di mana ia menceritakan keberhasilan Solo dalam memperkuat UMKM melalui digitalisasi selama pandemi COVID-19. Kepemimpinannya dalam hal ini mendapat pujian dari PBB, menjadikan Solo sebagai contoh. Berarti tema ekonomi, APBN, APBD ini bisa dibilang menguntungkan Cawapres Gibran, Bang? Ya tentu, Mas Gibran kan sudah berpengalaman mengurus APBN, APBD, bagaimana berkoordinasi dengan pemerintah pusat, memastikan dukungan APBN untuk pemerintah Solo. Makanya saya belum selesai. Lalu kita lihat bagaimana saat ini Solo ya terputus. Pertumbuhan ekonomi Solo itu 6,2%. Oke. Jadi itulah beberapa hal-hal yang dianggap ini sangat menguntungkan Gibran ya untuk debat perdana Cawapres besok ya. Jadi contoh ya Audrey, Gibran ini, kenapa Mas Gibran ini bukan kaleng-kalengan? Mas Gibran itu tidak berwacana, tidak bernarasi, tidak berretorika. Tapi Mas Gibran itu bekerja nyata. Bayangkan waktu jadi wali kota Solo, pertumbuhan ekonomi Solo. Jadi kerjanya nyata sudah dilihat, tinggal siap. Bang Andre. Sebentar, penting. Saya mau nanya juga nih ke Mas Seno nih. Beliau jadi wali kota Solo itu minus 1,74%. Waktu beliau dilantik. Bayangkan di pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang lalu, itu Solo tumbuh 6,25%. Jadi calon wakil presiden kami bukan kaleng-kalengan. Bukan kaleng-kaleng, sudah siap debat besok. Saya langsung nanya ke Mas Seno aja ya, Bang Andre ya, karena waktunya ini terbatas. Mas Seno ini dibilang di kubu sebelah, ini bukan kaleng-kaleng nih, Mas Gibran sudah siap debat besok, bahkan sangat menguntungkan temanya, Mas Seno. Iya, kita sangat menghargai seluruh kontestan yang akan besok tampil di dalam debat Cawapres perdana. Kita tahu betul bahwa hari ini rakyat Indonesia, seluruh masyarakat sangat menanti adanya debat Cawapres yang akan tampil bagaimana masing-masing karakter Cawapres akan dapat tampil dengan performa terbaiknya masing-masing secara genuine, secara orisinil, sehingga seluruh prestasi, seluruh pemikiran, seluruh rekam jejak ini akan dapat dikorelasikan dengan gaya kepemimpinan masing-masing kandidat. Pada intinya kami menghargai seluruh Cawapres yang akan berkontestasi besok. Tidak ada lagi bagi kami pada saat masuk ke arena debat sudah bukan lagi sebagai Menko Polhukam, sebagai wali kota Solo, sebagai wakil ketua DPR, tapi semuanya akan setara sebagai calon wakil presiden. Jadi kita menganggap bahwa seluruh kontestan besok ini semuanya akan dipersiapkan. Jadi nggak ada salah satu yang diuntungkan ya dengan tema ini ya?
kami anggap ya semuanya menguntungkan untuk semua lah. Baik Pak Mahfud, Mas Gibran maupun Pak Muhaimin, seluruhnya punya pengalaman di bidangnya masing-masing. Pak Mahfud misalnya punya pengalaman panjang tidak hanya di eksekutif, di legislatif juga sering. Di rapat-rapat DPR sudah sering ketemu sama teman-temannya Om Andre dan habis itu harus mempertahankan argumennya di situ Tapi terkait dengan diklaim Mas Eno, ini hubungan kata Mas eksekutif Budiman, legislatif. Bang Andre juga bukan kaleng-kaleng, ini temanya Gibran banget. Ya boleh-boleh makanan saja. sehari-hari. Pengalaman Mas Gibran yang 2 tahun memimpin wali kota Solo memang juga adalah bagian dari pengalaman di pemerintahan. Nah Pak Mahfud memang juga punya pengalaman di pemerintahan puluhan tahun. Di legislatif pernah, di yudikatif pernah, di eksekutif pernah. Jadi Pak Mahfud punya satu strong point yaitu bahwa pertumbuhan Tapi kalau untuk sektor harus ekonomi juga kan biasanya Pak Mahfud lebih ke politik, ke hukum. Ya. Makanya Mbak Audrey, dalam Pak Mahfud besok menyampaikan, Pak Mahfud ini kan terkenal selama ini sebagai pendekar hukum hingga hari ini. Nah, tidak ada pertumbuhan ekonomi yang dapat berkembang dengan pesat kalau tidak dilandasi dengan kepastian akan kepastian akan regulasi yang aman, yang nyaman bagi seluruh investor, seluruh pelaku UMKM, seluruh penegak hukum. Kalau ininya dapat ditegakkan dengan baik, supremasi hukumnya berjalan dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi dan iklim usaha juga akan berkembang. Artinya paralel Jadi, ya antara hukum dan ekonomi ya. Oke, paralel. Saya mau ke Mas Umam. Mas Umam memang benar yang paling diuntungkan untuk debat cawapres besok temanya karena tentang ekonomi APBN APBD itu adalah Mas Gibran cawapres nomor urut 2. Ya, ada dua sudut pandang Mbak Audrey. Pertama, tentu yang disampaikan oleh Bapak calon terkuat Gubernur Sumatera Barat, Pak Andre Rosiade itu adalah sebuah ekspresi kepercayaan diri dari teman-teman di kubu 02 bahwa secara tema ketika bicara tentang ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, kemudian bicara investasi, kemudian perdagangan, itu memang lebih identik dan memiliki kedekatan dengan aspek pemerintahan daerah. Nah, di dalam konteks ini, di antara 3 kontestan yang ada, memang Gibran adalah kontestan yang saat ini atau setidaknya memiliki pengalaman untuk fokus di dalam konteks tata kelola pemerintahan lokal. Sehingga isu-isu local good governance itu bisa dikuasai dengan baik. Tetapi di saat yang sama, bicara ekonomi tentu bukan dalam konteks ekonomi lokal saja. Maka harus memiliki penguasaan betul terhadap konteks ekonomi makro. Bicara tentang bagaimana kemudian menyeimbangkan dan memperkuat government spending, kemudian public consumption, kemudian investasi, neraca. Oke, terputus Mas Umam. Ini, ya maka di dalam konteks ini harus betul-betul memiliki satu kapasitas penjelasan yang bisa difokuskan. Dan satu hal terkait dengan kejelasan sikap dan posisi. Nah, kalau misal kemudian Gibran, saya yakin akan mencoba untuk fokus dalam konteks penguatan ekonomi lokal, kemudian tadi tata kelola pemerintahan daerah, tetapi di saat yang sama para challengernya, terutama dari 01 misalnya, termasuk dari 03, 01 besar kemungkinan akan fokus pada konteks kritik terhadap agenda pembangunan ekonomi pemerintahan Jokowi selama ini. Janji tentang kedaulatan pangan yang kemudian isu food estate akan tentunya akan dimainkan, kemudian janji pertumbuhan ekonomi 7-8% yang ternyata per hari ini stagnan di angka 5%, kemudian pembangunan infrastruktur yang dianggap tidak memberikan keuntungan kepada kelompok menengah bawah. Nah, itu semua harus diantisipasi betul, terutama oleh kubu keberlanjutan. Yang menjadi penting untuk Mas Seno adalah posisi Pak Ganjar harus clear di dalam konteks memberikan dukungan dan juga kritikan supaya kemudian tidak mengambang. Nah, disinilah kemudian menjadi penting untuk mengkonsolidasikan basis pemilih yang selama ini sudah digarap dengan baik. Oke, karena pertanyaannya gini, Bang Andre, Mas Seno dan juga Mas Umam. Tadi kan klaim nih, kalau misalnya ini temanya Gibran banget deh. Tapi kan sebelumnya dari kubu sebelah, teman-teman dari PKS bilang ini lawan terberat pada saat debat cawapres bagi Caimin adalah Pak Mahfud begitu. Nah, gimana nih tanggapannya dengan klaim ini? Nanti usai jeda, nanti Mas Andre dan juga Mas Seno serta Mas Umam akan menjawabnya. Tetaplah di Kompas Petang. Bang Andre, kalau tadi udah supportnya luar biasa untuk Mas Gibran, udah PD-nya luar biasa kalau besok Mas Gibran akan tampil all out. Tapi kan dari kubu sebelah nih, dari teman-teman PKS juga bisa dibilang meng-underestimate Mas Gibran. Karena bagi Caimin yang paling susah lawannya adalah Pak Mahfud. Ya kalau kita berretorika bualan kan semua juga bisa.
nanti kan bisa dibuktikan besok hari. Apalagi kita tahu ya, komitmen Prabowo dan Gibran bagaimana menyelanjutkan keberhasilan Pak Jokowi. Saya bisa banyak cerita ya. Bagaimana PDB kita yang mencapai 1,4 triliun US dollar itu tertinggi sepanjang sejarah. GNI per kapita kita tertinggi sepanjang sejarah. Jumlah penduduk miskin kita terendah sepanjang Yang sejarah. artinya Neraca dagang kita tertinggi sepanjang sejarah. Cadangan devisa kita tertinggi sepanjang sejarah. Pertumbuhan ekonomi kita kedua tertinggi di antara yang negara artinya Bang dikaitkan sama G20. debat cawapres Bentar, dan Mas Gibran. tingkat inflasi kita salah satu yang terendah di antara negara G20. Dan utang pemerintah terendah di antara negara G20. Jadi apa? Keberhasilan dan fondasi yang telah diletakkan oleh Pak Jokowi itu yang disampaikan oleh Mas Gibran. Bahwa kami Prabowo Gibran merupakan keberlanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi. Tapi kan besok yang ditunggu ini adalah penampilan Mas Gibran nih, karena kan dalam debat-debat yang diadakan publik Mas Gibran juga nggak muncul. Makanya tadi klaim dari teman-teman PKS yang menjadi lawan berat adalah Pak Mahfud bagi Caimin. Audrey, nggak apa-apa. Orang underestimate nggak masalah. Mas Gibran dianggap underdog tidak ada masalah. Tapi insya Allah nanti akan ada kejutan. Percayalah, efek kejut yang bikin pemilih milenial, Gen Z dan Mama akan bilang, wow, ternyata Gibran top gitu. Dan insya Allah dengan hasil debat besok malam, insya Allah itu survei Pak Prabowo dan Mas Gibran yang sekarang 46%, insya Allah awal Januari tembus di 51%. Sehingga satu putaran insya Allah keniscayaan. Oke, pede banget tuh Mas Eno, Bang Andre. Iya. Ya dong. Iya. Kalau nggak pede nggak mungkin dong. Kami milih Mas Gibran jadi wakil kami gitu loh. Ya. Oke, Mas Eno. Ya artinya nggak ada juga Bang Andre yang meng-underestimate Mas Gibran. Seperti dari awal kita sampaikan, kita menghargai seluruh posisi, seluruh kandidat yang besok akan berdebat. Kita yakin punya paradigma dan pemikiran perspektif masing-masing yang besok di dalam debat akan dilakukan penajaman-penajaman. Persoalannya satu, seluruh prestasi Pak Jokowi yang hari ini kita ketahui di bidang pertumbuhan ekonomi, di bidang pemerataan pembangunan dan lain sebagainya, sebenarnya kan itu bukan prestasi 1-2 orang saja, tetapi ada banyak orang yang ikut serta memikirkan di situ. Kami menghargai itu, kami mengakui legacy itu, dan kami tidak ingin terjebak di antara narasi perubahan atau keberlanjutan. Kita yakin di dalam setiap pemerintahan tidak ada yang pasti 100% berubah atau 100% copy paste dilanjutkan semua. Harus ada yang Tapi disempurnakan. Mas Eno, tadi Mas Umam juga bilang kan dirubah. harus lebih clear nih supaya publik juga tahu nih berlanjut, mendukung atau enggak nih. Nah, kita clear Mbak, artinya apa? Kalau Om Andre dan kawan-kawan misalnya itu merasakan bersama-sama dengan Pak Jokowi 4 tahun terakhir, di PDI Perjuangan itu jadi laboratorium sejak 2014 kok. Sampai 2019 hampir banyak sekali pemikiran-pemikiran ekonomi politik yang itu dilakukan oleh Kabinet Presiden Jokowi, itu digodok juga oleh PDI Perjuangan, partai yang sama yang mana hari ini mencalonkan Mas Ganjar dan mencalonkan Pak Mahfud. Nah, antara calon presiden dan calon wakil presiden ini kan satu kesatuan. Apa yang terjadi dalam pemikiran Pak Ganjar yang di dalam pemerintahan sudah 20 tahun, 10 tahun di DPR, 10 tahun di gubernur, ini juga akan menjadi pemikirannya Pak Mahfud. Artinya kalau bicara tentang bagaimana landasan awal spirit pembangunan yang kemudian hari ini menjadi prestasi besar Pak Jokowi, itu tidak lepas dari apa yang disarankan, dipikirkan, dikerjakan oleh PDI Perjuangan, termasuk di dalamnya ada Pak Ganjar di situ yang hari ini menjadi pasangannya Pak Mahfud. Jadi bukan perubahan atau keberlanjutan, kita konsistensi saja. Apa yang sudah ada di right track ya kita itu sempurnakan, yang kemudian melenceng kita benarkan. Ini seluruh pemikiran dasarnya di kita, spiritnya di kita, bukan sekedar di hegemoni ketokohannya. Saya rasa itu, Mbak. Oke, kalau bagi Mas Umam sendiri, efek Jokowi ini seberapa kuat sih di tema debat cawapres begitu? Iya, tokoh Jokowi tentu cukup diperhitungkan karena bagaimanapun juga dalam konteks debat cawapres ini yang menjadi sentrum tema kajian adalah evaluasi terhadap pemerintahan Jokowi. Bukan hanya 5 tahun terakhir, tetapi 10 tahun terakhir, 9 tahun terakhir. Maka kemudian evaluasi itu yang kemudian nanti akan menunjukkan mana elemen kekuatan yang menunjukkan pro keberlanjutan dan mana kemudian yang menunjukkan pro perubahan. Memang betul, kalau misalnya tadi disampaikan oleh Mas Seno bahwa kemudian konteksnya adalah masing-masing mencoba untuk menunjukkan
yang baik dilanjutkan, yang tidak baik diperbaiki, disempurnakan. Itu tagline yang sebenarnya bagian dari continuation itu. Tetapi di dalam konteks debat, memang diakui atau tidak, nanti akan saling mendegradasi. Maka ketika kemudian saling menghantam, saling mendegradasi, maka setidaknya kemudian pola atau poler itu, kutub itu akan terlihat. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini tampaknya Gibran akan mencoba memanfaatkan isu-isu terkait dengan pemerintahan lokal. Maka yang Mas perlu Umam. diantisipasi, Mas Seno, kemudian termasuk kubu 01, misalnya belajar dari Pak Jokowi, hati-hati dengan pertanyaan-pertanyaan teknis yang dulu betul-betul menghantam kredibilitas Pak Prabowo. Misalnya ketika muncul pertanyaan TPID, sesuatu yang sangat teknikal, tetapi betul-betul berdampak signifikan terhadap kredibilitas capres Mas waktu Umam. itu. Ya, Sebenarnya ini publik yang paling ditunggu-tunggu untuk debat cawapres besok ini yang mana? Performanya dari Mas Gibran atau saling misalnya performa Pak Mahfud juga karena Menko Polhukam, Caimin juga Ketua Umum PKB, atau justru di luar debat nih mungkin saja saling sindir. Yang mana yang paling ditunggu publik? Mbak Audrey, debat cawapres kali ini rasanya jauh lebih ramai dibanding debat capres kemarin. Karena debat capres kemarin itu template-nya sudah tahu semua itu. Tetapi kalau debat cawapres ini menunjukkan level genuinity dari masing-masing cawapres. Wabil khusus adalah Gibran yang selama ini dianggap menyembunyikan diri. Bahkan dalam 1 minggu itu kampanye cukup 3 hari atau 2 hari kalau misalnya tidak ngambil cuti dalam 1 minggu. Untuk apa? Salah satunya irit bicara, meminimalisir kesalahan dan lain sebagainya. Dan di dalam konteks ini Gibran memiliki keuntungan kalau bisa dimanfaatkan, yaitu kalau misal kita merujuk Mbak Audrey pada teori relative deprivation, ketika ada gap antara harapan dengan realitas, antara ekspektasi dengan realitas, lalu gap itu kemudian outputnya positif, di mana Gibran selama ini di underestimate, dianggap tidak memiliki kapasitas memadai. Tetapi kalau misal dalam debat besok dia bisa menunjukkan kapasitasnya, itu bisa melakukan lompatan elektabilitas. Itulah teori relative deprivation. Tetapi sebaliknya, kalau misal kemudian Gibran tidak mampu menunjukkan kapasitas. Singkat Mas Umam, kalau Pak Mahfud gimana, Caimin gimana? Ya kalau misal kemudian tidak mampu menunjukkan kapasitasnya, kemungkinan dropnya akan terjadi. Pak Mahfud saya pikir memiliki penguasaan yang cukup memadai. Adapun Caimin, ini yang perlu diantisipasi. Caimin memiliki kapasitas komunikasi yang cukup luas, cukup fleksibel. Maka hati-hati dengan selepet Imin. Barangkali bukan termasuk dalam konteks narasi atau konten yang cukup memadai, tetapi barangkali bisa mencungkil ego, emosi yang barangkali betul-betul di luar kalkulasi dari capres dan juga cawapres yang ada. Maka di level ini harus diantisipasi betul, harus disiplin dan selalu fokus dalam konteks materi debat yang ada. Tuh udah diwanti-wanti Mas Seno, Bang Andre dulu deh singkat Bang. Ya, tadi betul bahwa orang banyak yang underestimate dengan Mas Gibran. Mas Gibran dianggap tidak pernah dan tidak punya kemampuan untuk berdebat. Padahal orang lupa, Mas Gibran lah satu-satunya di antara kandidat bertiga besok yang punya rekam jejak dan punya pengalaman berdebat. Mungkin rekaman debatnya masih bisa dicari di channel YouTube. Bagaimana Mas Gibran dengan mampu secara taktis menjelaskan dengan bahasa sederhana tapi terang-menerang bisa menjelaskan program-program beliau waktu debat kandidat pilkada wali kota yang lalu. Tapi tidak apa-apa, underestimate itu nanti akan kita jawab dengan langkah konkret Mas Gibran, insya Allah. Mas Gibran akan memukau seperti yang disampaikan oleh Profesor Dr. Khairul Umam, dan insya Allah dengan hasil yang memuaskan dan memukaunya Mas Gibran besok, yaitu efek elektabilitas elektoral akan melonjak dan insya Allah awal Januari Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah tembus 51%. Sehingga harapannya satu putaran bisa. Terima kasih. Mas Seno. Ya, terima kasih Mbak Audrey. Bisa jadi sebenarnya di dalam tema besok banyak orang yang menganggap bahwa ini bukan bidang penguasaan ilmunya Pak Mahfud. Kalau selama ini terkenal sebagai pendekar hukum, besok Pak Mahfud harus bicara tentang ekonomi, tentang pembangunan, tentang pajak, dan lain sebagainya. Tapi kita yakin dengan pengalaman panjang Pak Mahfud, sudah punya rekam jejak di pemerintahan lama, hari ini beliau juga terus mendengarkan masukan saran dari berbagai macam pihak, pakar yang ada di TPN maupun yang di luar.
beliau selalu bergerak ke masyarakat, mengetahui persoalan langsung di rakyat, apa yang terjadi di bawah, maka kita yakin bahwa besok Pak Mahfud akan tampil satset, akan tampil untuk mempertajam gagasan-gagasan, program-program yang hari ini tujuannya adalah untuk menambah kemakmuran rakyat. Terima kasih, kita tunggu debat besok. Kita tunggu debat besok ya Mas Oke. Seno. Terima kasih Bang Sampai Andri, terima ketemu kasih Mas Umam, terima di kasih. ruang debat Seno. Mari kita Terima nonton kasih. bareng. Besok Bang ketemu Andre. bersama.